Selamat sore Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Selamat bertemu di program Biola Bina Online saja. Program Biola merupakan program pembinaan jemaat dari Gereja GKI Jalan Maulana Yusuf, Bandung. Sore hari ini saya mengangkat sebuah tema, hidup yang berdampak bagi sesama. Bapak Ibu, di masa-masa sulit seperti ini, banyak orang melakukan kegiatan dari rumah, sehingga kegiatan-kegiatan jemaat juga banyak yang terhenti. Yang tadinya bisa bertemu, sekarang tidak lagi terbebas seperti dulu. Dan saya melihat di kegiatan gereja kami, ada sebuah kegiatan yang namanya LOMI. Saya tertarik untuk bertanya, apa sih kegiatan LOMI itu? Siapa-siapa saja sih yang ada di dalam LOMI? Untuk berbagi cerita, saya telah mengundang teman-teman narasumber dari LOMI untuk kita bisa berbagi cerita dan berbagi pengalaman. Tidak sabar saya untuk menanyakan langsung nih kepada pengurus maupun anggota LOMI. Mungkin sebagai pengurus, Ibu bisa memperkenalkan diri kepada pemirsa Biola di sini. Mungkin Bu siapa ya yang bisa memperkenalkan diri untuk kegiatan LOMI ini? Perkenalkan, saya Eli. Saya di sini sebagai perwakilan dari Gereja Kristen Maulana Yusuf, KUJ, Koordinator Usaha Jemaat yang saat ini sedang ada dalam menangani pelayanan di dalam lapak online Maulana Yusuf. Oke. Lapak online Maulana Yusuf ya Bu ya. Apa sih kegiatan LOMI itu? Banyak yang saya ingin tanyakan Bu. Tapi mungkin sebelum saya tanyakan kepada Ibu, ini yang hadir mungkin bisa memperkenalkan diri nih dengan Mas siapa, dengan Ibu siapa. Sebelum saya bertanya kepada Ibu lebih lanjut, Bu Eli. Silakan Mas. Selamat sore, saya Hendik Palek dari GKI Bajem Kawalian. Saya pelapak di LOMI. Produk kami gudeg Jogja Nyonya Sunario. Pelapak ya Pak, pelapak ya. Pelapak. Selamat datang, selamat berbagi nih Pak. Mas juga nih, apa enaknya saya panggil Mas atau Bapak nih ya, Mas Hendik? Mas aja lah. Mas ya, oke Mas Hendik. Ini juga yang bersama nih dengan Ibu atau siapa dengan Mas siapa nih bisa memperkenalkan diri juga. Terima kasih telah hadir di acara Biola Bina Online aja. Boleh dong memperkenalkan diri nih. Halo, selamat sore Pak Alek. Selamat sore juga. Saya Danang Mario, saya dari salah satu kurir di lapak online MY. Dan ini istri saya Tina Halatu, dia juga ada lapak makanan di LOMI. Oh, jadi dua ya? Kurir dan lapak ya? Oh, selamat. Nanti boleh berbagi ya cerita buat ini menarik sekali nih. Buat pemirsa di Biola sangat menarik ya. Boleh cerita ya, Mas Danang sama Mbak Tina ya. Oke, saya kembali ke Bu Eli nih, Bu Eli. Ya Pak. Apa sih yang melatar belakangi dibentuknya LOMI, lapak online MY ini, Bu? Apa sih yang latar belakangnya nih? Ya, sebenarnya
latar belakang adanya lapak online MY ini berawal dari karena situasi dan kondisi saat ini. Pandemi COVID telah membuat banyak orang terdampak dari berbagai segi, terutama ekonomi. Nah, sehingga buat ekonomi yang mungkin mata pencariannya kesehariannya yang tadinya memuaskan, dengan adanya pandemi ini terjadi penurunan. Ditambah lagi dengan adanya PSBB di rumah, karena masalah protokol kesehatan itu, sehingga banyak orang-orang yang mungkin lebih sulit lagi untuk memasarkan ataupun menjual produknya. Jadi itu sangat-sangat membuat kesulitan bagi jemaat. Nah, tapi realitanya dalam kehidupan ini kan hidup itu harus berputar. Kita perlu makan, yang punya anak perlu membayar SPP, yang sakit mungkin harus tetap diobati. Nah, karena kebutuhan-kebutuhan itu, karena rasa kepedulian kami, tim melihat bahwa ini sesuatu yang harus digarap lebih serius agar menjadi ketenangan buat jemaat, ada hope, ada kerinduan, ada pengharapan untuk terus belajar survive. Jadi akhirnya tim membentuk suatu ide, yaitu lapak. Kenapa sih harus lapak online gitu ya? Nah, karena PSBB itu semua menuntut kita untuk diam di rumah. Otomatis kan semuanya segala dari rumah. Nah, dan pada saat ini juga kita kan untuk komunikasi itu memakai digital, pakai HP, pakai apa, semua pakai alat-alat teknologi. Nah, karena kebutuhan itu, lalu kami berangkat dari kebutuhan dan menelurkanlah sebuah ide, yaitu Lomi. Tujuannya ininya supaya bisa memasarkan produk-produk lebih luas lagi. Dan kalau kemarin mungkin gereja juga memberi dalam bentuk sembako, uang, dan sebagainya untuk masyarakat, untuk jemaat-jemaat yang kurang. Saat ini kami tidak memberikan berupa ikan, karena kalau ikan itu cepat habis, tapi ketika dengan Lomi, kami memberikan kailnya, berharap nanti ke depan bisa terus eksis, berkembang, dan bertahan untuk hidupnya. Itu Pak mungkin ya. Oke. Sangat-sangat luar biasa Bu, puji Tuhan ya. Di saat-saat sulit seperti ini sangat dibutuhkan. Bu, kalau tujuan itu Bu, tujuan tadi ke Lomi ini tujuannya, apa ada mungkin lain daripada tadi kail atau apa Bu ya tujuannya nih? Apakah juga dipungut biaya atau gimana Ibu? Ya, tujuan untuk tujuan Lomi ini sebenarnya adalah satu, untuk membantu ekonomi jemaat. Membantu ekonomi jemaat ya Bu? Untuk survive hidup. Lalu kita juga membantu menciptakan lapangan kerja bagi orang-orang yang mungkin dampak PHK, dampak karena kesulitan mencari pekerjaan. Kita juga yang tujuan yang ketiga itu memberikan jalan, peluang baru bagi jemaat-jemaat yang mungkin sedang susah karena buntu mau usaha apa. Yang keempat, untuk yang sudah meniti produk atau apa, kita memperkenalkan produknya lebih luas kalau yang sudah mempunyai. Dan yang kelima, yang lebih penting dari semuanya itu adalah sebagai ruang tolong-menolong. Jadi di Lomi ini kita berharap teman-teman bisa terus saling tolong-menolong, jadi berkat buat sesama. Mungkin itu Pak ya. Luar biasa ya Bu. Sangat ini sekali ya, inspiratif juga nih Bu. Kalau itu mungkin banyak nih yang ikut atau berminat ya. Kalau persyaratannya apa aja Bu? Persyaratan khususnya jika ingin ya ikut masuk gitu ya. Sebenarnya persyaratan untuk menjadi Lomi itu mudah, karena memang kita itu niatnya atas dasar kasih ya, menolong, jadi kita tidak terlalu mempersulit gitu. Kalau saya boleh perinci mungkin seperti ini ya. 1, jemaat.
gereja Mauna Yusuf, mau jemaat aktif atau maupun simpatisan, tentunya mempunyai produk yang bisa dipasarkan nantinya. Yang kedua, prioritas memang sebenarnya sih prioritas juga buat ekonomi yang pendapatannya rendah gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan buat yang menengah, karena ketika dia menolong, kita menolong orang menengah, ekonomi menengah, dia punya lapangan kerja, otomatis bisa menjadi berkat juga buat karyawan-karyawannya secara tidak langsung kan. Gereja juga menolong, menjadi berkat juga buat si pelayan-pelayan yang tadi dia orang menengah. Lalu syarat kedua yang tadi satu tentang keanggotaan, yang kedua syarat yang kedua adalah daftar saja ke koordinator jemaat. Nanti sama kami diurus dan akan di-link-kan ke gerai GKI yang kami kerjasama dengan GKI Crisis Center. Akan dibuatkan aplikasinya. Dan yang ketiga, syarat ketiga itu produknya yang khusus di Mauna Yusuf tidak boleh bankrupt. Kenapa sih nggak boleh bankrupt? Biar satu rumah itu kita tidak bersaing. Jadi bagi berkat. Jadi admin sengaja memberikan itu biar kita itu walaupun istilahnya dalam bidang usaha tetap harus saling kesetaraan, tidak saling sikut-menyikut gitu ya. Jadi ekonomi yang ada di gereja itu harus ada bedanya dia dibanding dengan yang di luar sana. Dan yang keempat, syarat keempat itu mudah Pak. Harus menjaga nama baik diri, juga nama baik gereja. Jadi karena setidaknya ini yang memfasilitasi gereja, jadi jemaat yang ada di dalam LOMI ini tentunya harus membawa nama baik gereja juga, tetap mengedepankan kasih, mengedepankan protokol kesehatan, juga menjaga mutu biar tidak ada konflik. Itu mungkin Pak ya? Oke, iya. Wah, makin menarik nih Bu pertanyaannya nih. Bu, kalau sekarang udah berapa anggotanya Bu yang udah terdaftar nih? Anggota LOMI ini sekarang itu ada sekitar 86 pelapak. Dari 86 pelapak itu ada 50 yang kategorinya makanan, terus ada yang 15 orang dari jasa, dan 15 orang dari yang menyajikan barang-barang. Jadi totalnya 86 pelapak terdiri dari 276 produk. Tapi kami juga tidak hanya pelapak aja Pak ya, karena kami juga nge-link ke kurir. Jadi kami juga menyediakan kurir. Kurirnya itu ada 13 orang yang pakai motor dan 2 yang pakai mobil. Mungkin itu ya. Waduh. Luar biasa Bu Eli ini. Terus kalau misalnya Bu ya, LOMI ini dengan lapak online lain tuh bedanya apa ya Bu? Ya. Kan ada juga yang online lain ya. Iya, memang sih sekarang kan misalnya di luar sana banyak Pak ya, online itu berjamur gitu, apalagi kondisi COVID. Tapi satu hal yang harus kita menjadi pembeda dengan lapak-lapak lain, itu kalau sesuai dengan identitas LOMI itu kan LOMY. Jadi otomatis beda. Di dalamnya terdiri dari orang-orang, anak-anak Tuhan yang beribadah di gereja Maulana Yusuf. Itu ciri khas yang pertama. Yang kedua, karena kita ini berawal dan difasilitasi oleh ide dari gereja, tentunya anggota LOMI juga diajak menjadi komunitas yang menjadi berkat, walaupun di dalam bidang ekonomi. Dan yang ketiga, yang karena menjadi berkat itu, bahwa makanya kita itu harus saling membantu. Itu perbedaannya itu mungkin ya, kalau di dunia luar sana ekonomi itu saling bersaing. Tapi kalau di sini kita itu tidak, kita itu sama, satu sama lain itu satu keluarga di dalam rumah. Tidak ada perbedaan, saling menolong, dan karena kita itu saling menolong, makanya kami punya slogan, Mbak. Slogannya itu 3T. 3T Bu ya? 3T itu artinya teman, tolong, teman. Oh, teman, tolong, teman. Jadi berharap dari pelapak dikirimkan kepada konsumen. Konsumennya siapa? Orang-orang gereja juga. Siapa sih yang menjadi pengirim barangnya?
juga orang-orang gereja juga. Jadi akhirnya dari teman, oleh teman, untuk teman. Ya, Wah, berharap dengan begitu kami orang-orang yang lagi kesulitan setidaknya diberikan hope ya, diberikan pengharapan untuk meniti masa depan gitu ya. ya Bu, ya Bu. Nah, kan ini kan masa pandemi COVID ini ya. Bagaimana cara berkomunikasinya, Bu? Satu sama lain, kegiatan Lomini berjalan atau tidak? Kira-kira gimana itu, Bu? Nah, ya itu karena zaman sekarang itu zaman digital ya. Jadi kita juga nggak boleh keluar-keluar dan kita juga nggak mungkin nih nelpon satu-satu sepelapak ada 86 pelapak. Jadi kita itu bikin WA group. Nah nanti admin itu bisa menilai, bisa melihat apa sih yang terjadi di WA itu. Ya puji Tuhan ya setelah berjalan sekian itu ternyata harapan kita itu bisa melihat gitu, teman-teman itu saling menolong ketika ada produk baru, ini ada ini enggak gitu, ketika ada info baru webinar tentang peluang-peluang baru mereka share, terus ketika ada butuh kurir atau mungkin juga kurirnya yang menerima job juga dia share bahwa mengucapkan terima kasih. Dari situ kita melihat bahwa oh iya ini sedang jalan gitu. Kalau misalnya nggak ada pergerakan ini ya nggak tahu apa sih yang terjadi. Kalau sepi-sepi aja mungkin kan berarti nggak ada gerakan gitu ya. Mungkin itu ya melalui. Kalau progresnya Bu sekarang gimana Bu progresnya dari awal sampai sekarang? Progresnya ya kalau menurut pribadi saya sih ada gerakan ekonomi, keluarga-keluarga sudah mulai gitu ya. Cuman kan itu kata saya. Mungkin nanti bisa menggali lah di sini ada Oke. teman-teman yang lain yang mungkin bisa bersaksi juga apa yang bisa bagi-bagi ya, berbagi ya, bersaksi ya. Terus bagaimana Bu caranya kalau ingin pesan nih, pertanyaannya dulu Bu. Kalau pesan itu kalau misalnya ini kan gimana sih cara pesannya Bu? Produk Lomi ini kan tidak semua orang bisa tahu gitu loh Bu. Jadi gini, waktu pertama itu launching, ketika ada kita kan pertamanya itu membuka pendaftaran dari beberapa teman, lalu kita buka menjadi katalognya dalam bentuk, lalu kita kemas. Awalnya sih foto-foto biasa, tapi sama tim itu dijadiin flyer, lalu dijadikan booklet dalam bentuk PDF. Nah, kalau buat internal itu PDF-nya di-share ke WA group, ada di jemaat, lalu juga ada di gerai GKI, kita kerjasama dengan gerai GKI juga. Tapi sebelum bicara gerai GKI, kita yang di internal dulu. Di internal itu kita selain ada di PDF, tim juga memasukkan di FB-nya, Facebook-nya GKI Kristen Maulana Yusuf, lalu ada di Insta-nya GKI Maulana Yusuf. Mungkin nanti bisa dilihat di situ. Nah, yang paling mudah memang dalam bentuk PDF, di situ ada flyer-flyer. Itu yang dari internal ya. Prosesnya gimana? Gampang. Tinggal telepon kalau suka dengan produknya, lalu bayar transfer dengan pelapaknya, kemudian nanti pelapak akan mengirimkan memakai kurir orang-orang jemaat kita, dan nanti ongkos kurirnya langsung ke kurir yang bersangkutan. Nah, itu yang internal. Kalau yang eksternal, jemaat bisa melihat ke website. Websitenya itu di gerai.gki.com ya. GKI Care Center membuat suatu aplikasi sehingga memudahkan jemaat untuk bisa langsung masuk. Pengen tahu ini produk-produk itu kan sekarang bersyukurnya gini Pak. Gerai GKI itu bukan hanya orang Maulana Yusuf. Di situ ada gereja-gereja khusus GKI ya. Ada gereja-gereja Klasis Bandung, ada gereja-gereja yang di Jakarta, Klasis Jakarta, di Jawa Tengah, bahkan ke Jawa Timur. Nah, kan bingung ya, yang mana ini yang punya Maulana Yusuf nih? Kalau bingung begitu banyak produknya. Nah, itu caranya tinggal tulis Lomi, ketik Lo-M-E, lalu diklik,
nanti akan keluar tuh produk-produk khusus Mona Yusuf. Oh. Panitia tim kerjasama dengan GKI Center khusus untuk Lomi pengen pakai keyword biar teman-teman jemaat ketika pengen membeli temannya dengan cukup mengetik Lomi maka akan keluar. Dan seterusnya sih seperti biasa, seperti marketplace yang sudah tenar, itu selanjutnya mah ngikutin aja ya, tinggal klik-klik aja. Jadi ada dua saya. Waduh, cukup menarik Bu. Aduh, kalau ini saya bisa tanya nih sama mas-mas ya atau ibu yang hadir di sini. Mungkin di sini telah hadir untuk berbagi cerita nih kepada kita semua di program Biola. Mungkin boleh memperkenalkan diri nih dengan Mas siapa atau Bapak siapa nih? Boleh deh, kami persilakan. Selamat sore. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk kesempatan ini ya. Saya Hendik Pak dari GKI Bajem Kawaluyaan. Oh iya, ya. Oke, Mas Hendik ya. Mas Hendik boleh dong berbagi cerita nih sama kami di sini. Kami juga belum banyak tahu. Katanya Mas Hendik itu tadi dari Bu Eli pelapak ya, pelapak nih ya. Iya. Apa namanya? Jualan apa sih Pak di pelapak ini Pak? Produk-produk. Produk kami di Lomi ini gudeg Jogja Nyonya Sunario. Oh, Nyonya Sunario. Ya. Gudeg Jogja Nyonya Sunario. Ada pengaruhnya nggak Pak setelah ikut Lomi ini Pak? Mungkin yang Bapak rasakan atau Mas rasakan ya? Maaf tadi Mas apa yang dirasakan ya dengan ikut Lomi ini ya? Jadi gini Pak. Jadi sebelum pandemi COVID itu, kami menjual produk kami, produk gudeg Jogja Nyonya Sunario itu secara offline ya. Jadi kita membuka beberapa tempat gitu. Setelah adanya pandemi, dengan berbagai pertimbangan kami tutup lah, gitu. Karena alasan kesehatan juga. Terus kami memutuskan untuk berjualan online. Jualan online, memang awalnya agak susah juga untuk mengembalikan pelanggan kami. Tapi puji Tuhan, udah mulai pelan-pelan datang melalui medsos. Kami puji Tuhan pelan-pelan udah berjalan kembali melalui pasarkan melalui medsos. Itu Pak. Oke, jadi sangat berpengaruh ya Pak dengan program Lomi ini ya di usaha Bapak ini di masa ini ya. Melalui teman sahabat kami di GKI Kawaluyaan, kami dikenalkan. Oh awalnya, ada Lomi ya awalnya gitu. Itu ada Lomi itu daftar gitu kan. Ya akhirnya kami daftar dan cukup dibantu dengan admin di situ. Kami cuma mendaftar, mereka yang memproses semuanya. Dan puji Tuhan produk kami mulai dikenal lah, lebih dikenal lagi secara luas karena bagi kami Lomi itu juga menjadikan ajang promosi kan. Sedangkan di Lomi juga non-profit gitu, jadi gratis lah gitu yang sangat membantu kami. Oke, ya. Boleh nih sekali lagi bertanya lagi ya Pak. Kalau pengalaman nih Pak, sebelum ikut Lomi dan sesudah ikut Lomi, bisa berbagi sedikit sharingnya nih Pak, atau Mas Hendik nih, biar teman-teman bisa tahu semua. Ya, jadi bagi kami pelaku usaha yang namanya produk itu kan
bisa dikenal sama yang lain, senang gitu ya. Semakin dikenal orang, semakin suka kita. Dan kami ucapkan terima kasih di Lomi ini, setelah 1-2 bulan lah bergabung, ya sudah mulai ada pelanggan baru yang masuk di kami. Kami ucapkan terima kasih kepada tim Lomi, juga Gerai GKI juga yang telah membantu kami untuk mempromosikan produk kami. Itu Pak. Ya, terima kasih Mas Hendik. Jadi kebetulan di sini juga ada yang hadir nih, narasumber kita yang telah hadir. Mungkin bisa memperkenalkan diri nih dalam program Biola, bisa berbagi dengan siapa, dengan Mas atau Ibu siapa nih, bisa memperkenalkan diri. Selamat sore Pak Alek. Selamat sore juga, dengan Mas siapa ya? Saya Mas Danang Pak. Oi, selamat sore Mas Danang. Iya, sama istri Tina. Oh iya, ya. Pak, udah Ya. ikutan Lomi nih. Itu kira-kira pengaruhnya yang dirasakan buat Mas Danang, kira-kira bisa berbagi nih. Sebagai apa Mas Danang nih? Dan mungkin bisa sharing pengalamannya buat kami di sini. Kalau saya di Lomi sebagai kurir, Pak. Oh, ya. Kurir, ya. Kebetulan istri juga terlibat di sana. Dia diberikan lapak ada di Lomi. Oh, jadi Ibu Tina nih, istri buka lapak juga. Iya. Oh, bisa kerjasama berarti ya. Iya. Bisa dong bagi cerita nih, Bu Tina atau Mas Danang, bagaimana pengaruhnya nih setelah ikut, dan mungkin juga di masa-masa pandemi ini setelah ikut dari Lomi nih. Ya, benar. Sebelum ikut Lomi, kami berjualan kerupuk sebenarnya. Kami meneruskan dari usaha istri, tapi karena istri terkena stroke, nggak bisa lagi meneruskan itu, dan saya meneruskan. Dan sampai awal April, itu ada wabah virus corona, dan diberlakukan PSBB. Waktu itu ya terpaksa kami tidak bisa berbuat apa-apa, kami tidak bisa berusaha lagi, tapi puji Tuhan kami banyak dibantu dari gereja sama orang gereja juga. Oh, amin. Iya. Awal Juli kami mulai ditawarkan untuk masuk dalam Lomi. Istri diberikan lapak, dan juga saya juga dilibatkan dalam kurir. Nah, awal Juli itu kami mulai, dan kami senang sekali sebenarnya bisa mendapatkan income kami ya, yang lumayan bisa kami pakai untuk hari-hari kami. Ya, pokoknya kami merasa senang sekali setelah ada dan masuk dalam Lomi ini. Ya. Gimana nih tanggapan istrinya, mungkin boleh berbagi juga, Bu Tina? Yang pasti senang lah Pak, ikut Lomi, bisa berjualan gitu. Oh, iya. Luar biasa ya, luar biasa. Mungkin nih kembali ke Bu Eli nih. Oh iya, silakan. Bu Eli, Ya. ada pertanyaan yang tertinggal nih kira-kira nih. Bu, kalau gimana sih ke depannya? Kan kalau pandemi setelah selesai nih mungkin ya, begitu berlalu, apa rencananya Bu jika Lomi ini ke depan?
apa masih berlanjut atau bagaimana ya Bu? Ya, harapan kami sih terus berlanjut ya. Tim sudah merencanakan beberapa program jangka panjangnya, bukan hanya untuk yang pendek, yang short term ini. Nah, nanti dalam bentuk apa sih? Kami sudah berangan-angan, mungkin ke depan bisa dilibatkan tim-tim anggota LOM ini dilibatkan dalam satu penggalangan dana. Di gereja itu kan ada pojok dorkas, nanti akan di rolling setiap 1 bulan sekali, sehingga nanti Bajam Kewaloyaan pun bisa saling bersatu dengan Wonausub, kan tidak mengenal lagi, nanti akan saling mengenal gitu ya. Dan yang kedua mungkin untuk event-event besar, biasanya kalau gereja kita itu kan suka ada bazar untuk penggalangan dana pendidikan, nanti kita juga akan dilibatkan jika ada. Lalu kalau Paskah dan di dalam bulan-bulan Paskah mungkin biasa suka ada kebaktian kan, kebaktian nuansa itu, nuansa daerah antara Paskah dan Pesta itu. Nanti di situ kan kita punya produk-produk LOMI yang dari berbagai daerah, dari ketika misalnya ada Jawa, nanti akan memakai di depannya itu ada makanan Jawa, begitupun Sumatera dan sebagainya. Nah, untuk yang kesehari-hari tiap minggu mungkin akan dilibatkan untuk konsumsi gereja atau rapat ya, dengan adanya e-katalog kita bisa melihat tuh dengan budget berapa, yang maunya kayak apa. Enak sekarang kita sudah banyak teman-teman yang ternyata bisa produktivitasnya tinggi. Lalu mungkin supaya kurirnya tetap jalan, tetap yang online-nya kita bantu untuk publikasi. Mungkin itu Pak ya. Oke. Bu, sebagai pengurus di LOMI nih, mungkin ada pesan-pesan khusus Bu buat pemirsa Biola nih. Pesan khususnya, saya sebagai perwakilan dari tim Gereja Mauna Yusuf, KI Mauna Yusuf yang menangani dengan LOMI, saya mau minta mempersilakan Ibu Bapak pemirsa Biola yang sedang menyaksikan acara ini, yang berminat baik bagi sendiri, bagi acara keluarga, kantor, arisan, atau mungkin juga untuk menginfokan kepada teman-teman untuk membeli di produk-produk LOMI. Karena kenapa? Dengan Ibu Bapak membeli di LOMI, banyak jiwa-jiwa yang tertolong. Nah, makanya pada hari ini, kenapa sih saya pakai kaos kuning ini? Itu sebenarnya kaos kebanggaan gereja kita sebelum COVID. Ini ada tema tentang menjalin kebersamaan untuk menjadi berkat. Nah, kalau pada dulu, pada situasi normal, dengan bangganya kami menjadi berkat. Mungkin dalam situasi sekarang pun, gereja dan teman-teman jemaat yang ada di rumah masing-masing, ayo kita menjadi berkat, walaupun dalam Wah, Tuhan ya Bu, luar biasa. Ternyata Bapak Ibu, setelah mendengar dari narasumber LOMI, saya teringat di dalam firman Tuhan, Filipi 2 ayat 4 mengatakan, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Dalam Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ternyata Bu Eli, kegiatan LOMI ini buat saya sangat terkesan, Bu. Di mana firman Tuhan juga mengatakan yang sama dengan tujuan daripada misi LOMI ini. Di dalam masa COVID seperti ini, yang saya lihat luar biasa bahwa tanpa pertemuan dan kegiatan yang seperti biasa masih bisa menjadi berkat buat sesama LOMI ini, Bu. Wah, puji Tuhan, sangat-sangat puji Tuhan ya, Bu. Dan
Lomi ini sangat menginspirasi teman-teman kami juga di Biola. Mungkin setelah mendengar dari narasumber. Terima kasih ya, Bu Eli. Terima kasih juga dengan Mas Danang, dan terima kasih juga Mas Hendik. Bapak Ibu, telah kita mendengar tadi, membuat kita menjadi inspiratif bersama bahwa di kala sulit ini, Lomi ini bisa juga menjadi berkat, dan slogannya juga tolong teman, ya Bu ya, sesama ya Bu. Tolong teman. Apa Bu? Teman, tolong teman. Teman, tolong teman. Waduh, luar biasa nih. Jadi pemirsa, waktu tidak terasa dari pembicaraan kita, masih banyak juga yang mestinya kami tanya nih Bu. Mungkin juga narasumber juga sangat terbatas dengan waktu yang terbatas ya. Terima kasih Bapak Ibu, sekian di dalam acara program Biola. Biar menjadi acara ini bisa menjadi sumber berkat buat kita semua di kala pandemi COVID-19 ini. Terima kasih semua yang juga narasumber. Saya mengucapkan sehat selalu buat kita semua. Salam. Terima kasih. Sama Pak, terima kasih.